Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada manaf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fi darain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami' Al-Mu'awwanah. Sama kita hormati orang tua kita, guru kita Ustaz Haji Abdul Aziz Musahab, Ustaz Hilmani, Ustaz Hazani, Ustaz Muhammad Nafis, Ustaz Samsudin, para asatidz semua, para orang-orang tua semua hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala di tahun baru ini ya, pertemuan awal kita di 2025 ini alhamdulillah Allah turunin hujan. Hujan itu namanya rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan keberkahannya buat kita semua di tahun ini dan senantiasa selalu kita memperoleh apa yang kita hajatkan. Hadirin, sebelum kita mulai ta'lim kita suratul Fatihah. Imamil Fadil Syekh Kamil Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i. La ilaha illallah Muhammad Samarkandi. La ilaha illallah Yazid Muhammad. Ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pembacaan kitab kita, masih babu silaturrahim. Jadi diceritakan ya dari Yahya bin Sulaim di Mekah ada seorang laki-laki dari Khurasan. Ini Khurasan ini kalau nggak salah sekarang ini Irak. Ini orang soleh. Dan wakana nasu yudi'unahu wada'i'ahum. Jadi orang biasa menitipkan barang-barang mereka sama orang tersebut. Karena ini orang baik, orang terpercaya. Jadi nggak mungkin kalau bukan orang baik, orang terpercaya, orang mau nitipin barang. Jadi kalau orang mau kemana-mana, zaman dulu kan belum ada penitipan. Kalau sekarang kan di bank ada safety box penitipan. Kalau kita mau naruh benda-benda berharga bisa ditaruh di situ. Tapi kalau kita mau naruh apaan di sana emangnya? Ya, bisa aja sih surat tanah bisa kita taruh di sana. Ya. Jadi kalau ada kebakaran, kalau ada kemalingan aman tuh di bank. Tahu bayar berapa saya nggak tahu. Tapi kalau sholat nikah kayaknya nggak perlu ditaruh sono. Nah ini lalu ada seseorang menitipkan barang sebanyak 10.000 dinar duit karena dia mau pergi. Kharaja rajul fi hajati. Lalu ketika dia balik, faqadima rajul Makkah wa qad matal Khurasani. Ketika dia balik lagi, ternyata orang yang dia titipin barang itu udah meninggal dunia. Ini orang Khurasan ini udah nggak ada, wafat. Lalu kemudian wasa'ala ahlahu wa waladahu an malihi falam yakun lahum bihi ilmun. Lalu dia nanya sama keluarganya, sama bininya, ditanya sama anak-anaknya tentang barang titipan dia duit sebanyak 10.000 dinar. Tapi mereka nggak tahu. Yeah. Karena emang ini urusan orang ini doang. Jadi anak bininya nggak tahu. Soalnya kalau anak bini tahu takutnya ntar dipakai buat belanja. Dan lain sebagainya gitu, makanya dia nggak ada yang tahu. Wasa'altu waladahu faqala rajulu li fuqahi Makkah. Lalu kemudian ini orang laki-laki dia nanya sama ahli fikih yang ada di kota Mekah. Wa kanu yauma idzin mujtami'ina mutawaffirin. Lagi pada kumpul mereka pada saat itu. Lalu dia ngomong, audatu fulan asyarata alafi dinar wa qad mata. Aku telah menitipkan uang sebanyak 10.000 dinar kepada
ini orang yang Khurasan si fulan. Tapi kemudian orang ini wafat, meninggal dunia. Lalu kemudian wa sa'altu waladahu wa ahlahu falam yakun lahum biha ilmu, dan aku sudah bertanya kepada istrinya, kepada anak-anaknya, semua pokoknya keluarganya saya sudah tanya, ternyata mereka sama sekali tidak mengetahui perihal harta berupa uang 10 dinar punyanya yang dititipkan kepada bapaknya kepada suaminya itu. Jadi anaknya nggak tahu, bininya nggak tahu. Fama ta'murunani, lantas apa yang akan kalian perintahkan kepadaku? Bahasanya perintah apa yang harus aku laksanakan dari kalian? Maka kemudian faqalu, mereka bilang nih para fuqaha ahlu Makkah, narju ayyakunal Khurasani min ahlil jannah. Kami sih berharap ini orang Khurasan ini yang emang kita kenal baik, ahli ibadah, orang yang terpercaya, mudah-mudahan dia termasuk penghuni surga ya ketika dia sudah meninggal dunia. Lalu dibilang ya, ini perintah mereka nih para ahli fuqaha, fa iza madha minal laili sulusahu aw nisfuhu fa'ti zamzama fattali fiha wa nadin ya fulan ibnu fulan. Ya, lalu kemudian bilang nanti kalau udah berlalu dari sepertiga malam atau separuh malam pokoknya ya, pokoknya lewat jam 12 dah, antara jam 1, jam 2, jam 3 ente datang ke sumur Jam-Jam. Ngapain datang ke sumur Jam-Jam malam-malam? Ya, disuruh awasin, perhatiin. Lalu ente panggil namanya di situ. Panggil di sumur. Hadirin rahimakumullah ya. Ini perintah mereka. Lalu ya fulan ibnu fulan, dipanggil fulan bin fulan. Ana sahibul wadi'ah. Saya ini pemilik barang yang dititipin. Lalu kemudian fa fa'ala dzalika. Dikerjain tuh. Salasa layalin falam yujibhu ahadun. 3 malam dia, tiap malam dia datang. Misalkan dari malam Senin didatang tuh jam 2. Dipanggil tuh, fulan. Di sumber Jam-Jam nggak ada yang jawab. Besoknya malam Senin, malam Selasa dia datang lagi. Jam 2, jam 3 dipanggil lagi, kagak ada yang nyaut. Malam ketiga, malam Rebo, malam Senin, malam Selasa, malam Rebo sama. Tidak ada yang menjawab panggilan dia. Itu hadirin rahim. Lalu kemudian fa'atahum wa akhbarhum. Lalu kemudian dia kembali mendatangi para fuqaha ahlu Mekah ini dan dia mengabarkan apa yang sudah dia lakukan. Dia udah datang ke sumur Jam-Jam sepertiga malam atau separuh malam, selama 3 malam dia lakukan itu. Ternyata saya panggil namanya di sumur Jam-Jam, tidak ada jawaban. Gitu. Ya, jadi nggak ada jawaban sama sekali dari dia. Faqalu, lalu para ulama ahli fikih ini bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nahnu nahsya ayyakuna sahibuka min ahlin nar. Kami khawatir, kami takut kawan kamu itu termasuk penghuni neraka. Soalnya di sumur Jam-Jam kagak nyaut namanya gitu. Lalu kemudian ya setelah itu fa'til Yaman. Nah sekarang begini nah, buat mastiin ente datang ke Yaman. Ya, di Yaman. Fa inna fiha wadiyan, karena di Yaman itu ada satu wadi, ada satu lembah yuqalu lahu Barhut. Di Yaman ada yang pernah ke Yaman di sini? Barhut namanya. Ada satu lembah namanya Barhut. Wabihi bi'run, dan di dalam lembah yang namanya Barhut tadi ada satu sumur. Sumur. Fattali fiha idza mada salasal lail aw nisfahu. Sulusal lail aw nisfahu. Jadi disuruh itu lagi, awasin tuh selama 3 hari pokoknya ya, dia datang dah tuh. Ya, dia lakukan seperti itu. Lalu kemudian pokoknya datangnya sepertiga malam,
atau separuh malam. Sulusahu au nisfahu, ya sulusal lail au nisfal lail. Lalu kemudian panggil namanya lagi di situ, di Barhut, sumur yang ada di Barhut. Lalu kemudian setelah dipanggil, bilang, ya fulan, fulan, ana sahibul wadi'ah, fa fa'ala zalika. Maka kemudian dilaksanakan tuh. Bayangin kalau dia dari kota Mekah harus ke Yaman, ya berapa lama tuh perjalanannya? Jauh lah. Kalau zaman dulu naik ontak paling, apa nih? Itu 3 hari paling tuh. Naik ontak tuh zaman dulu kan belum ada apa-apaan, naik ontak. Itu. Iya, tapi kan karena dia penasaran, 10.000 dinar, dia pengen tahu. Itu paling naik ontak, ngojek ontak berapa duit kan gitu. Dia berangkat itu ke Yaman, bayangin hadirin. Ya, Yaman itu kan Afrika hitungannya. Afrika apa Asia deh? Afrika ya? Di mana nih? Yaman Afrika apa Asia? Hazani, Afrika ya? Yaman. Asia Selatan sampai Asia, ya, Asia deh maksudnya, Asia pinggiran dah pokoknya, ya masih wilayah Arab, ya Arab Asia Tengah. Kalau kita Asia Tenggara, pelatihnya dipecat, dipecat udah ganti yang baru. Ya. Dia datang tuh ke Yaman, lalu dilakukan apa yang diperintahkan. Ya. Pokoknya dia datang sepertiga malam. Ya kalau penasaran pokoknya maksimal 3 malam udah dia datang. Kalau 1 malam udah nongol suaranya nggak perlu 3 malam, ngapain? Itu kemarin di sumur Jam-Jam kan penasaran, malam pertama nggak nyaut, mungkin dia ketiduran kali gitu nyaut. Malam kedua dia lagi jalan-jalan kali, sampai malam ketiga nggak ada juga, berarti udah kagak ada. Gitu. Nah ini langsung tuh, fa fa'ala zalika fa'ajabahu fi awwali sautin. Ketika dia manggil, ya Fulan bin Fulan, ana sahibul wadi'ah, ya, aku orang yang nitipin barang. Langsung panggilan pertama dia langsung nyaut. Bayangin hadirin, padahal nih orang baik, orang soleh, orang yang dipercaya buat nitipin barang. Gitu. Kita kalau nitipin barang sama orang, sama teman kita, giliran kita mampir, mana duit gue? Ya kemarin bini gue ini ke rumah sakit, gue pakai dulu. Nah ini orang-orang yang dipercaya, ada bini aja nggak tahu duitnya di mana ditaruh, cuman dia doang yang tahu. Lalu kemudian, qala waihaka ma anzalaka ha huna, ya, ma anzalaka ha huna wa qad kunta sahiba khairin. Celaka kamu katanya. Ya, apa yang terjadi terhadap dirimu? Ya, sehingga kamu bisa sampai di tempat ini. Dan engkau kan dulu ini waktu dunia ini orang baik, ya, orang soleh, orang baik, orang kenal dia orang baik pokoknya. Kok bisa? Berarti kalau ada di Barhut itu berarti dia masuk neraka. Gitu. Jadi salah satu sumurnya adanya di Yaman tuh, sumur ya di Barhut, ya, di satu lembah di Barhut. Ente kalau jalan-jalan ke sana boleh tuh tanya tuh, ane pengen ke Barhut, ane mau manggil teman ane nih, kira-kira nyaut apa kagak? Gitu. Nyaut masuk neraka. Gitu Barhut. Lalu kemudian qala kana li ahlu baitin bi Khurasan. Jadi dicerita nih penyebab dia masuk ke neraka, padahal orang baik, ibadatnya semuanya orang soleh. Tapi ada perkara yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Dia cerita, ya, adalah aku ini punya keluarga, ya, tinggalnya di Khurasan, Irak. Sedangkan Irak sama Mekah jauh, ya. Tapi tetap dia nggak perlu naik kapal laut, jalan kaki nyampe, naik onta, pokoknya perjalanan darat lah. Kalau Arab itu, makanya kan nih. Kalau Israel pada perang sama Libanon, perang sama itu semuanya, itu mah rudal lewat kayak kita kembang api tahun baru. Mudah-mudahan ya nggak meledak di tengah-tengah. Ya. Jadi kayak begitu. Emang dia perjalanan, mereka darat semuanya. Ya, jadi perjalanan darat.
Lalu dia bilang begitu, faqata'tuhum hatta mutu. Lalu kemudian aku memutuskan silaturahmiku terhadap mereka sampai kemudian aku meninggal. Jadi sampai dia mati, dia nggak pernah tuh nengokin keluarganya yang ada di Khurasan. Mungkin dia udah betah kali tinggal di Mekah, enak dan lain sebagainya. Udah dia nggak pernah. Kalau zaman sekarang bisa WA, bisa video call. Dulu kan nggak bisa. Kalau mau ketemu ya datang, dan dia nggak pernah datang ke sana. Semenjak dia tinggal di Mekah udah kayak orang putus hubungan aja gitu, nggak pernah ada kontak sama sekali. Ya, fa akhadhani Allahu bidzalika fa anzalani hadzal manzil. Ya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian menghukumku dengan sebab perbuatan itu, maka Allah kemudian meletakkan aku di tempat ini. Maksudnya Allah memasukkan aku ke dalam neraka. Ya, salah satu lubang dari neraka itu di Barhut di Yaman, di sumur itu. Maka ditempatkanlah dia di dalam neraka. Fa amma maluka fa huwa ala halihi. Adapun tentang harta kamu, ya barang yang pernah kau titipkan kepadaku berupa uang sebanyak 10.000 dinar, itu masih dalam kondisi aman, masih dalam kondisi semula saya taruh, nggak pernah berubah, tetap di posisinya sampai saat ini. Nah, ini hadirin jamaah. Lalu dia bilang, wa ini lam a'tamin waladi ala malika fadafantuhu fi baiti kada. Dan aku katanya aku nggak percaya sama anakku gitu. Ini bapak nggak percaya sama anaknya, kadang anak-anak gitu disuruh megang surat tanah digadein surat tanahnya. Anak Paul begitu lagu. Ini dia tahu nih anaknya, dia kagak titipin tuh surat duit sama anaknya. Dia tahu nih kalau anaknya, pokoknya bilang saya nggak percaya sama anak-anak saya itu. Makanya itu harta aku pendem, aku tanam di dalam tanah di rumahku yang bagian sini. Gitu. Pokoknya dibilang begitu, dikasih tahu posisinya. Fakul li waladi yudkhiluka fi dari. Nanti ente ke rumah aneh, ente bilang sama anak saya agar dia membolehkan kamu masuk ke dalam rumahku. Sumasir ilal bait fahfir fa innaka satajidu malaka. Lalu nanti di tempat yang udah saya kasih tahu nih di pojokan sebelah sini, ente masuk, ente bilang ente nyari harta punya dia yang dititipin ke bapaknya. Bapaknya bilang hartanya ditaruh di sono, pojokan sebelah sono. Nanti ente masuk ke dalam, gali itu bagian situ. Gitu. Maka kemudian ketika digali, ya maka niscaya kamu akan mendapati harta kamu. Ternyata faraja fawajada malahu ala hali. Lalu kemudian dibalik dari Yaman, dibalik lagi ke Mekah, didatangin rumah keluarga Khurasan ini, diminta izin untuk masuk ke rumah sebagaimana perintahnya. Dibilang harta saya dititipin dan ditanam di situ. Bapak tahu dari mana? Bapak kamu yang bilang sama saya. Mang kapan ketemunya? Ada dah, nggak usah banyak nanya pokoknya. Tak gue bilangin nggak enak adanya neraka kan gitu. Itu udah nyenakin perasaannya begitu, pokoknya begitu. Udah akhirnya kemudian digali, ternyata benar duit dia sebanyak 10.000 dinar itu ada di dalam tanah disimpan. Kata anaknya, kalau gue tahu gue ambil duluan ini gitu. Makanya bapaknya nggak mau ngasih tahu anaknya. Itu kan orang kadang anaknya begitu pada lagunya. Disuruh megangin duit di bank, dikasih ATM-nya diambilin mulu. Habis dikasih tahu pinnya, habis duit. Ya ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi? Ini orang masuk neraka padahal dia orang baik. Ya kalau orang dipercaya buat nitipin barang, kalau bukan orang baik nggak bakalan. Apa penyebab dia masuk neraka? Mutusin silaturahmi begitu doang. Makanya itu ente yang pada punya saudara di kampung,
Kan jauh, kalau pulang kan biaya mahal. Ya minimal video call. Lebaran nggak pulang kampung nih, video call tuh pas hari pagi sebelum sholat Id. Ya. Kita bikin video call tuh rame-rame. Ya, assalamualaikum, gimana kabarnya di Jawa? Gitu. Ya ngomongnya kayak bahasa Jawa, nah saudaranya Jawa kan gitu kan Jawa. Gitu, mohon maaf nih, selamat hari raya Idul Fitri. Kita nggak bisa datang nih tahun ini, ya mungkin lain waktu dah gitu, dan lain sebagainya. Begitu, walaupun kita nggak datang, tapi dengan zaman yang udah canggih, ya, itu dianggap kita nyambungin silaturahmi. Tuh, kalau dulu kan emang harus datang. Mungkin kalau zaman sekarang dia bisa video call semua, tapi tetap beda dengan kita datang. Itu beda. Itu langkah kita dapat pahala. Tapi bisa juga kalau emang kita sibuk dengan pekerjaan, jalanan yang macet, kita kerja dikasih waktu izin, cuti, libur cuman sebentaran. Kalau cuman begitu perjalanan capek di jalanan doang. Udahlah kita nggak usah ke sana, kita kirimin aja bingkisan. Ya kita beliin kain BHS atuh dah, yang harganya 2 juta, ya. Sama baju Almia, pecinya beliin yang mereknya Awing. Jangan Awang, Awang abangnya kurang bagus. Iming masih di bawahnya. Ya. Awang, ada Awang, Iming kayaknya masih di bawahnya. Awing yang paling mahal. Itu Awing dah beliin dah tuh, kirimin. Gitu. Jadi ngiriminnya jangan pas Lebaran, nyampenya kapan? Ya. Ini kita udah tahu nih, nggak pulang kampung nih. Ya sebelumnya dah, ya, pertengahan puasa paketin yang kilat. Bisa nggak bang? Jam 7 saya kirim, jam 10 udah nyampe. Gila kan? Nggak bisa. Pokoknya paling gak sehari dah sampai sana. Itu hadirin rahimakumullah. Zaman sekarang, ini mohon maaf nih kita nggak bisa datang Lebaran. Itu ngomong-ngomong yang saya kirimin udah nyampe belum? Kata yang di Jawa, lo nggak lihat TPC-nya udah gue pakai sama bajunya? Oh iya. Itu hadirin jamaah. Girang nggak dia? Itu ada amplopnya juga tuh buat beli ketupat 2,5 juta. Cukup nggak? Bukan cukup lagi. Pona nih kita beli kan. Itu buat beli daging, buat kirimin sana, nggak sempet hadir kayak begitu. Tapi hadirin coba ente tanya dah sama orang-orang yang pulang kampung tuh, mau ke Jawa kemana? Biar kata macet, biar kata capek, tapi nggak ada yang bosen. Gue tobat pulang kampung kagak. Tetep aja semangat. Ada yang naik motor, ya kan? Motornya udah kecil lagi tuh motor Supra, ya kan? Naik berempat. Ya Allah, nah, polisi mau ngomelin kan nggak boleh berempat ya. Ya Allah, di belakangnya disambung, ada barang-barangan. Sebenarnya sih bahaya kan buat keselamatan dia juga. Tapi polisi mau nilang, lah gue nggak punya mobil pak. Kalau gue punya mobil ya gue bawa mobil. Kan gue punyanya motor. Ya, masa kita misa-misa udah begitu dah. Naik motor, yang kecil di depan, bapaknya, anaknya di tengah, belakangnya lagi barang-barang diikat sender. Coba tanya sama nikmat ya mereka, udah nikmat aja, tersuruh-suruh berhenti dulu, kan tukang-tukang kan banyak tuh, ya enggak? Kadang-kadang di tengah jalan, bang, ini kita kan musafir nih bang, dia taunya pokoknya musafir, dia nggak tahu tuh mau jalannya jam berapa, musafir. Pokoknya kan kita boleh nggak puas ya bang, makanya ngaji fikih dulu biar tahu gitu. Hadirin rahimakumullah. Ya ente itu kalau mau jadi musafir jalannya sebelum subuh. Ente boleh, tapi kalau ente udah masuk subuh di sini baru jalan, ente udah wajib puasa. Itu ntar kalau masalah di tengah jalan ente lemes ya urusan lain ceritanya dah bukan. Tapi tetap wajib puasa. Jangan mau jadi musafir jalannya jam 7, jam 6 lagi pada goreng masak. Nah sebelum kita pulang kampung kita makan dulu nih pagi-pagi. Kan kita musafir. Nah lo belum jadi musafir masih di rumah, musafir gimana? Gitu. Ya sama kayak orang mau sholat qashar jamak. Ya, sholat qashar jamaknya di rumah. Ya, di rumah. Sebelum kita berangkat nih kita mau umroh nih, mau naik pesawat. Kita sholat johor dulu, asar sini qashar jamak di rumah. Habis itu kita sholat safar, kita berangkat. Ya kagak bisa. Syaratnya harus sudah jalan, dan di belum jalan masih di rumah. Nah, gimana ceritanya? Persyaratannya belum, ya rukhsah untuk dia, keringanan untuk bisa mengqashar jamaah sholat dia belum dapat. Kenapa?
Dia belum jalan, dia belum ninggalin kampungnya, belum jadi musafir, orang masih di rumah. Bisa jadi nggak jadi jalan. Dia telepon, Pak, kita delay pesawatnya, berangkatnya besok subuh. Kira-kira gimana? Itu. Nah kalau kita udah jalan dari sini nih, udah nyampe di mana? Di bandara dah misalkan. Nah itu baru silakan dah. Oke, keluar kampung kita di mana baru. Itu. Ya kita kan kalau udah masuk tol keluar lagi susah. Paling keluar di bandara. Ya udah di bandara aja sholatnya. Begitu, jangan di rumah. Nah belum jalan udah kosor jamaah. Apa urusan? Urusan apa? Nah itu hadirin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali menyambung silaturahmi itu penting. Terlihat dari riwayat ini bagaimana orang baik, orang soleh dia jadi masuk neraka lantaran dia bukannya marah, dia nggak marah. Cuman mungkin karena dia nggak sempet, seolah-olah kayak dia mutusin silaturahmi, nggak pulang-pulang bertahun-tahun. Nggak pulang-pulang lama. Nah maka dari itu hadirin rahimakumullah, ini yang begitu aja bisa masuk neraka, apalagi yang berantem. Ada sama abang berantem, ada nggak? Ada sama abang, paman sama ponakan berantem. Urusannya apaan? Ya itu, ya itu kalau yang model begitu mati dia belum kan gitu kan. Orang tuh kalau marahan boleh nggak? Boleh. Kita nggak demen sama orang marahan. Saya nggak demen Ustaz Hafiz, boleh, mengapa? Cuman nggak boleh lebih dari 3 hari kan gitu kan. Kan Nabi udah bilang nggak boleh, udah 3 hari udah baik udah. Nih kan kadang-kadang marah sampai 7 turunan. Pokoknya gue sama dia udah patah arang gue. Ibarat kaca pecah hancur dilindas mesin giling. Udah nggak bakal bisa balik lagi udah pokoknya. Apa kayak begitu sama saudara berantem. Bisa udah. Kalau dia jahat sama kita, dizolim sama kita biarin. Yang penting kita jangan. Ya itu baik-baik. Itu urusan dia mah di akhirat nggak bakal kelar. Itu belum selesai di dunia. Nanti di akhirat urusan panjang masih. Di dunia kita baik-baik aja udah pokoknya. Kita mau diakalin kayak mau apa kayak semuanya biarin aja dah. Ya lo yang ngakalin juga nggak bakalan berkah juga hidupnya kan. Yang ada juga sengsara. Terkabur ke anak-anaknya dosa gara-gara bapaknya ngambil banda saudaranya. Gak berkah juga. Gak jadi kaya yang ada. Ya contohnya banyak lah. Ya, contohnya banyak. Nah ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Faqih radhiyallahu ta'ala idza kana ar-rajulu inda qurabatihi wa lam yakun ghaiban anhum fal wajib alaihi ay yasilahum bil hadiyah wa biziyarah. Fa in lam yaqdir ala silati bil mali fal yasilhum biziyarati wal i'anati fi a'malihim inihtaju. Wa in kana ghaiban yasilu bil kitabi ilaihim. Fa in qadara alal masir ilaihim kanal masiru afdhala. Al-Faqih pengarang kitab ini bilang begini. Kalau seseorang itu ya berada tinggalnya itu ya dekat dengan rumah kerabatnya. Jadi tinggalnya dekat dah kayak model-model kita nih. Inda qarabati walam yakun ghaiban anhum. Ya, jadi bahasa kita itu dia itu rumahnya nggak jauh-jauh banget, nggak nyampe kosor jama, nggak nyampe gitu. Ya bisa Depok, Citayam itu kan masih enteng lah masih ya. Bojong itu ya kalau sekitaran Jakarta itu antaranya masih dekat, masih gampang untuk kita. Maka wajib atas orang tersebut untuk menyambung silaturahmi dengan kerabatnya itu bil hadiyah wa biziarah, dengan ngasih hadiah dan juga berkunjung. Itu yang dekat-dekat. Mana rumahnya itu saudara kita punya encik nih, rumahnya di mana? Datengin, bawa tuh apaan kayak beli pasar kaget. Kue cucur kayak, kue jemblong kayak, bawa aja udah. Assalamualaikum. Ponakan gua baru nyampe. Gitu. Bawa yang aneh. Lo tahu aja kue cukan gua kue jemblong. Yang ketan hitam gitu. Lo tahu aja gue demen yang ketan hitam bukan ketan putih. Iyalah kita kenal cik kita lagunya. Ya gitu beliin makanan. Dia nggak demen tuh spaghetti, hamburger, nggak doyan. Doyannya makanan kampung, ongol-ongol kan. Menyarinya susah kan gitu.
Jadi bawain ke sana begitu. Jadi caranya begitu. Kalau yang dekat, kata Abu Lais Samarkandi, itu menyambung silaturahmi itu wajib kalau kata beliau. Itu dengan cara kita berkunjung kepada dia, lalu kasih hadiah, bawa makanan buat mereka. Itu hadirin rahimakumullah. Makanya itu anak-anak ya, yang udah pada kerja, punya duit. Dulu kan kalau lebaran ya, sering tuh encik-enciknya pada ngasih duit lebaran. Nah, ketika dia udah pada mulai kerja ya, udah punya penghasilan, gantian. Itu udah Cik, nggak usah ngasih saya lagi, dah sekarang saya yang ngasih Cik. Itu beliin kain, baju, jangan BHS dah mahal. Mangga, jadinya mangganya mau mengkel kayak mau setengah mateng nggak apa-apa. Beliin gitu. Gajah duduk, tapi jangan gajah telentang, udah mau mati itu biasanya gajahnya. Kalau gajah masih duduk, namanya masih seger gitu kan, ada merek gajah duduk, masih duduk. Tuh pada kalau gajahnya udah telentang tuh udah nggak lama lagi umurnya. Itu makanya gajah duduk beliin gitu. Itu juga lah. Gajah duduk juga ada kelas-kelasnya juga, yang kelas mahal juga supernya. Itu nggak dapat 100.000, 200.000 gitu. Itu beliin tuh buat encik kita, emang dari dulu dia baik tuh. Kalau datang ke rumah orang tua kita dikasih duit. Masih kecil, nah sekarang kita udah gede. Kita udah punya kerjaan, bisa nyari duit. Udah Cik, nggak usah ngasih duit lagi dah. Sekarang gantian Cik, saya udah kerja, udah bisa nyari duit. Doain aja Cik, saya dapat jodoh. Gitu. Kasih tuh. Gitu. Mau lebaran, kirimin Cik nih. Topi nomor berapa ukuran? Topi apaan? Peci gitu. Awing gitu ukurannya. Kalau merek-merek yang murahan ukurannya kurang 1 biasanya. Kalau awing kita pakai nomor 7. Kalau yang biasa nomor 8 biasanya gitu. Apa nomor kecilan, nomor 6. Pokoknya begitu. Bajunya beliin Datuk Almia yang bagusan, kasih. Gitu. Apaan deh pokoknya beliin aja dah, pokoknya merek apa kayak terserah lah. Itu encik ketiga, alhamdulillah ponakan gue udah bisa beliin gue. Begitu. Jadi itu akan timbul rasa apa? Rasa cinta tuh antara ponakan semuanya. Itu kayak begitu, biasain tuh anak sama orang tua begitu juga. Ke rumah orang tua mau lebaran nih, beliin bajunya bapak kita, ya enggak, pecinya gitu. Pak, peci nomor berapa, Pak? Kemarin sih nomor 7, ya sekarang udah nomor 8. Kok bisa melar, Pak? Itu hadirin rahimakumullah, sendalnya beliin 1 set. Kalau perlu kolornya kita beliin juga. Gitu. Pokoknya 1 style dari pala sampai kaki kita beliin semua. Itu anak tuh orang tua. Ini Pak, besok Idul Fitri nggak usah pakai beli baju, Pak. Ntar saya siapin bajunya. Gitu. Anterinnya jangan malam takbiran sebelumnya. Itu biar bisa dicuci dulu. Tapi kalau orang dulu tuh kalau kain BHS tuh ya, kan biasanya ada tempelannya tuh. Itu dikelet dulu. Kadang-kadang nggak dikelet sembahyang Id. Ya, habis pakai sholat Id dilipat lagi, dibungkus lagi. Jadi makanya setahun 2 kali. Idul Fitri apa? Idul Adha. Dulu tuh yang masih model kotak-kotak tuh, yang kalau dicuci nggak pakai bambu, pada noda. Dulu luntur, nah emang luntur, beneran luntur kalau yang model gitu. Makanya cara nyucinya di situ tengah-tengahnya pakein bambu, jangan sampai nempel tuh bahan. Kalau dia nempel beceplak keringnya, nggak bakal bisa hilang udah. Iya, awet-awet orang dulu emang kain mahal ya, orang-orang dulu apik-apik. Kadang-kadang nyucinya 10 tahun sekali. Orang pakai setahun 2 kali. Gitu kan. Ada kadang-kadang mereknya yang pakai lem itu dikelet dulu. Ya, ntar pulang sholat Id dipasang, ditempel lagi. Wah, saking apiknya. Kenapa? Orang tuh kalau punya barang satu cakep pasti akan disayang sama dia. Makanya kalau bisa ngasih hadiah yang paling bagus, yang paling cakep, pasti disayang sama orang itu. Ini dikasih kain gajah nih, ya kok gajahnya tengurap ini, katanya gitu. Gitu. Itu hadirin rahimakumullah, nggak apa-apa kasih yang supernya, yang bagus. Itu kayak begitu ya, nyambung silaturahmi itu seperti itu. Makanya disuruh gitu. Tapi kalau dia nggak mampu untuk menyambung silaturahmi dengan harta, ya artinya dia nggak bisa ngasih hadiah, maka nyambungnya itu dengan cara apa? Dengan cara berkunjung aja dah, datang dah, nggak usah bawa apa-apaan. Yang penting datang aja dah. Itu main-main ke sono. Tapi kalau kita rasanya kalau datang doang, kalau kagak bawa makanan kayaknya
nggak enak. Ya masa bawa paya aja atuh ame rambutan 2 ikat masa nggak kuat gitu. Asal ada aja gitu. Dan juga membantu dalam urusan kerjaan mereka. Kalau mereka butuh, misalkan apa nih, ntar kita bantuin dah. Gitu, kerjaan-kerjaan yang memang dia butuhkan. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Yang penting asal datang aja dah. Wa in kana ghaifan yasiluhum bil kitab bilaim. Kalau seandainya tempatnya jauh di luar kota, di mana-mana, ya udah nyambung silaturahmi dengan cara nulis surat. Ya kalau sekarang ya udah video call, WA. Ya sekarang yang paling top video call udah. Video call. Tapi kalau seandainya dia mampu untuk jalan ke luar kota sono. Ya, di jalan tuh ke Ponorogo, di jalan tuh ke Mojokerto, ke Majalengka, kemana buat nyambung silaturahmi, kanal masiru maka berjalan menuju rumah saudara kita yang jauh itu lebih utama lagi dibandingkan dengan video call gitu. Makanya kalau kita mau datang ke rumah saudara kita yang jauh bilang, Mas, saya mau datang nih besok hari Minggu. Saya insya Allah jalan habis subuh nih dari rumah. Paling nyampe sana sekitar jam 12 dah. Gitu. Ente nggak usah ngomong siapin makanan. Udah pasti di sana disiapin makanan. Gitu. Pokoknya makanan yang ada di kebun turun semua. Bebek dipotong, ayam dipotong, ikan dipancingin, diserugin. Kambing kalau ada dipotong. So, repot udah disambut gitu. Itu nggak mungkin kita datang di rumahnya. Man air putih doang, aqua gelas, ya mungkin. Pasti akan disambut. Kenapa? Kita tamu dari jauh. Nanti ketika dia datang kemari, sama kita sambut juga. Nasi padang berentet ada di situ. Kayak orang makan di nasi padang yang disediain semuanya tuh. Bukan yang di Rames. Kita kan kalau nasi padang yang mahal kan duduk udah ditaruh semua di sini ada ikan lele, ikan ayam. Kita bingung nih yang kita bayar yang mana entar. Gitu. Makanya jangan dicolek, ambil kuahnya aja. biar nggak bayar, kuahnya aja dituang. Enggak, ikan ayamnya jangan diambil. Gitu. Itu hadirin jamaah rahimah. Jadi seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Itu aja dah talim kita, nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah.